Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa dengan saya lagi hari ini. Saya harapkan semua dalam keadaan sehat, dan karena penyertaan Tuhan yang senantiasa ada di dalam hidup kita semuanya. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, Bapak Ibu bangkit berdiri, kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk hari ini. Kau telah membawa kami dalam ibadah secara online. Tuhan yang memimpin ibadah ini. Pemberitaan firman Tuhan, biarlah Kau pakai hamba-Mu menyatakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah saat kesusahan ini. Tuhan tetap menghibur kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mendengar, duduk diam bersama-sama dengan jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa dengan saya hari ini. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah How do we grow to a better tomorrow? Bagaimana kita dapat bertumbuh untuk hari yang lebih baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seiring perjalanan pandemik yang begitu mencekam dunia, hari ini kita mau belajar bagaimana meresponi firman Tuhan. Kita banyak kehilangan kesempatan berjumpa dengan kekasih-kekasih kita. Kita kehilangan kesempatan berjumpa dengan orang yang terdekat sekalipun. Beribadah, kita kehilangan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang dahulu yang pernah kita lakukan, seperti berkumpul beribadah dalam satu ibadah raya, ataupun perkumpulan di dalam satu komsel atau pertemuan di hari biasa, berjumpa dengan kekasih-kekasih kita. Namun hal ini sudah sangat sulit untuk kita berjumpa karena satu dan lain hal, karena pandemik COVID-19 ini begitu mengkhawatirkan kesehatan kita bersama. Bukan karena kita takut, tetapi kita mau menjaga satu dengan yang lain demi kesehatan bersama-sama umat manusia. Tetap jaga jarak, tetap menjaga protokol kesehatan di dalam setiap kehidupan, setiap acara apapun yang Bapak Ibu hadiri, dimanapun Bapak Ibu ada, tetap menjaga protokol kesehatan. Saat ini kita akan membuka Alkitab kita. Bapak Ibu mempersiapkan Alkitab, adik-adik juga semuanya. Lebih baik kita ada di dalam rumah masing-masing, supaya kita menghindar dari segala malapetaka yang ada adalah lebih baik. Saya himbau dari tempat ini adalah lebih baik tinggal di rumah masing-masing sampai semuanya ini dapat berangsur-angsur pulih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara sudah siap semuanya? Kita akan membuka Matius 13 ayat yang ketiga. Matius 13 ayat yang ketiga. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Perhatikan Bapak, Ibu, adik-adik semuanya, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mungkin kita seringkali sudah mendengar khotbah tentang penabur dan benih yang ditaburkannya. Hari ini kita mau belajar duduk diam bersama-sama dengan rekan atau saudara-saudara kita atau jemaat-jemaat yang lainnya.
supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Ada banyak kali kita menuntut situasi yang seperti ini tidaklah mengenakan. Kita menuntut untuk kembali ke normal kembali, untuk kita berjumpa dengan kekasih kita. Kita menuntut untuk membuka ibadah secara tatap muka. Bukankah itu menjadi kerinduan setiap orang yang percaya saat ini? Namun yang terpenting yang diperhadapkan kepada kita adalah bagaimana firman Tuhan yang disampaikan itu tumbuh dan berbuah, sehingga di dalam perjalanan kehidupan kita ini berubah, mengalami suatu perubahan serupa dengan gambaran Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang menuntut hanya luarnya saja, aktivitas keagamaan saja yang diutamakan. Tetapi yang terpenting, kalau kita mengetahui, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, itu diingatkan bagi kita. Yang terpenting adalah Tuhan telah menabur benih firman-Nya ke dalam hati manusia, dan manusia ini harus meresponinya. Kalau Bapak Ibu membaca dengan teliti kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan melihat ada 4 tipe orang yang menerima kebenaran firman Tuhan. Keempat orang ini, kalau saudara melihat, yang pertama adalah kita melihat seorang penabur adalah Allah sendiri yang menaburkan kebenaran firman Tuhan. Dan ada orang yang menerima firman Tuhan tersebut dan tidak sampai hidup. Kalau saudara melihat di ayat yang keempat, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Penjelasan-penjelasan ayat yang disebutkan baru saja itu dijelaskan oleh Yesus sendiri. Ini sangat-sangat mudah penjelasan firman Tuhan ini. Dikatakan di dalam ayat yang ke-19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Kita harus melihat bukan acara keagamaan atau aktivitas keagamaan yang terpenting, tetapi bagaimana firman Tuhan yang ditaburkan di dalam hati kita ini bertumbuh dan berbuah. Respon yang pertama adalah kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaannya tidak mengerti. Kalau saudara menggarisbawahi ini adalah tidak mengerti. Orang yang tidak mengerti apa yang ia baca, apa yang ia percayai, maka dengan mudah si jahat dan merampas apa yang ditaburkan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak menyinggung tentang aktivitas keagamaan yang dituntut. Tetapi firman Tuhan mendasari hal ini, bagaimana seorang percaya itu menerima firman Tuhan dengan baik. Ayat yang ke-20, kalau kita membaca, tipe orang kedua, benih atau firman yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Amin. Ayat yang ke-21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, ataupun orang itu pun segera murtad.
penindasan dan penganiayaan karena firman itu. Ayat yang ke-22 saya selesaikan saja. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ayat yang ke-23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita pahami di dalam mengikuti Tuhan. Di dalam pandemik COVID-19 yang berkepanjangan sampai hari ini, memang kita menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Tetapi firman Tuhan tidak dapat memisahkan kita dari sakit penyakit sekalipun. Tidak ada halangan untuk firman Tuhan itu ditaburkan setiap saat. Bukan setiap hari, tetapi setiap saat. Apakah kita tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan? Dan kita banyak menuntut, kenapa Tuhan tidak menolong saya? Mengapa Tuhan tidak menolong ekonomi saya? Menolong keluarga saya? Menolong kesehatan saya? Tapi yang terpenting, yang Tuhan ajarkan bagi kita semuanya adalah berbahagialah setiap orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan apa saja yang diperbuatnya dibuat berhasil. Yang terpenting bukan adalah aktivitas keagamaan kita. Yang terpenting bagaimana firman yang telah ditaburkan itu saudara dapat mengertinya. Bukan saudara campur adukan dengan kepentingan-kepentingan dunia. Bukan saudara campurkan dengan kekhawatiran-kekhawatiran dunia sehingga firman itu menjadi mati. Kalau kita membagi keempat orang yang menerima kebenaran firman, sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan, tetapi hanya satu orang yang menerimanya dengan tanah yang baik, dengan hati yang baik. Kalau saudara memperhatikan ayat yang ke-23, yang ditaburkan di tanah yang baik itulah orang yang mendengar firman dan mengerti. Ada banyak orang hanya mendengar saja. Saya sudah tahu firman Tuhan seperti itu. Saya sudah tahu dan saya sudah bosan. Tetapi firman itu tidak mengubahnya. Ini menjadi PR buat kita semua. Kenapa firman Tuhan itu tidak mengubah karakter saya? Kenapa firman Tuhan itu tidak mengubah seluruh kehidupan saya? Karena apa saudara? Karena kita hanya membiarkan firman itu masuk kuping kiri dan keluar kuping kanan. Kita hanya menjadikan kekristenan adalah sebuah status. Kita hanya menjadikan firman Tuhan hanya sebuah pedoman yang tidak kita turuti dengan baik. Ada banyak yang harus kita kerjakan di dalam hidup ini, tetapi Tuhan menuntutnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan orang yang mendengar firman itu dan mengertinya. Bagaimana kita dapat menghasilkan buah-buah kalau kita tidak pernah mengerti kebenaran firman Tuhan? Kalau saudara tidak pernah membaca kebenaran firman Tuhan, biasakan saudara membaca firman Tuhan setiap hari, berdoa bersama-sama dengan keluarga, berjumpa dengan Tuhan, maka saudara akan mendapatkan pengertian-pengertian. Dan saudara dikatakan karena itu ia berbuah. Dan banyak orang ribut-ribut hari ini dengan saudaranya, ribut dengan ekonominya. Karena apa saudara? Dia tidak melekat kepada pokok anggur yang benar seperti yang pernah saya sampaikan. Akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku, ia akan berbuah lebat. Jadi mengerti dan melekat merupakan sebuah kesatuan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang sangat bias atau membosankan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang engkau percayai, engkau harus benar-benar lakukan. Apa yang kita percayai, kita harus mempercayainya 100%. Kalau tidak, maka kita akan disamakan dengan orang-orang bebal. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lanjutkan lagi kebenaran firman Tuhan, bahwa tidak ada yang salah dari penabur. Penabur itu alasan. Tidak ada yang salah dari pemberitaan firman Tuhan. Benih yang ditabur firman Tuhan itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah manusia yang menerimanya, respon dari manusianya. Kenapa hal itu dikatakan? Yesus mengutip dari Yesaya 6. Kalau saudara mendengar atau membaca kebenaran firman Tuhan, Yesus mengutip ayat Yesaya 6. Dikatakan, kalau saudara mundur lagi, Matius 13 ayat 14, Yesus mengutip Yesaya 6 ayat 9 sampai 10. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat untuk mendengar. Dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus sudah memberi jawaban kenapa orang tidak mau mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena mereka hanya mau mendengar dan mendengar. Pengertian mengerti di sini adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Melakukan kebenaran firman Tuhan, apa yang tertulis di dalamnya. Mengerti di sini tidak di dalam konteks orang yang harus memiliki pengertian pengetahuan yang luas. Tetapi bagaimana apa yang difirmankan dan dilakukan. Itulah orang yang mengerti. Kalau batasan mengerti dibatasi dengan strata sosial, strata pendidikan, maka firman Tuhan ini tidak mencakup keseluruhan orang-orang yang mendengarkan saat itu yang begitu banyak berbondong-bondong. Mengerti ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi kalau proses pengertian ini adalah orang yang mendengar dan mengerti. Mengerti itu melakukan. Jangan berzina. Contohnya. Dan orang itu sudah tahu. Ya jangan berzina. Jangan marah. Firman Tuhan, lakukan. Jangan marah. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya lakukan. Itu pengertian dari kata mengerti. Jadi kalau hanya dibatasi dengan konteks strata orang berpendidikan, maka hal ini tidak begitu pas. Karena di situ Yesus berkhotbah, mengajarkan kepada banyak orang dari berbagai macam golongan. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Ayat yang 19 dan 23 ada kata mengerti. Itu yang menjadi harus kita bawahi. Bagi pentingnya arti mengerti, melakukan. Bukan hanya menggali, membaca dengan pengertian, dengan buku teks. Tapi kita tidak melakukan. Apa bedanya dengan ahli Taurat? Apa bedanya dengan orang-orang Farisi? Mereka hanya pintar mengerti secara teks tetapi tidak melakukan. Ini yang Yesus sampaikan di hadapan banyak orang tentang perumpamaan hal ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Jangan kejar aktivitas keagamaanmu tanpa mengerti, tanpa pernah melakukannya. Aktivitas keagamaan bukanlah hal yang dilarang. Aktivitas keagamaan adalah hal yang baik. Tetapi kita perlu garis bawahi, yang terpenting adalah mendengar dan mengerti. Mengerti dalam konteks melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mengerti di dalam bahasa Yunaninya adalah suniemi, adalah usaha untuk mengerti bersama-sama, untuk mengerti maksud Tuhan, apa yang harus kita lakukan, perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Maksudnya seperti itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita membaca dalam Yakobus 1 ayat 22, saudara buka, bapak-bapak ibu, buka Alkitabnya dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh, apa saudara? Melakukannya, ia akan berbahagia oleh karena perbuatannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 bukanlah menjadi halangan untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Pandemi COVID-19 tidak akan mengubah jarak antara kita dengan Tuhan. Mengubah jarak saya dengan saudara pasti. Mengubah jarak antara sesama itu pasti. Tetapi tidak akan pernah mengubah jarak firman Tuhan yang ditaburkan di dalam hati saudara semuanya. Itulah firman kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu menguatkan. Di saat pandemik ini, itu menjadi pelita. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Di tengah-tengah dunia yang gelap seperti ini, yang tidak ada kepastian, resesi ekonomi sudah ada di hadapan negeri ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertekun. Kata Yakobus, kita harus bertekun di dalamnya. Tetapi bukan untuk melupakannya. Banyak orang diundang untuk ibadah secara online, tetapi mereka lebih senang untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar sana. Ibadah secara online atau secara offline ditinggalkannya karena tidak begitu penting. Diingatkan, pandemi COVID-19 tidak akan pernah merubah ibadahmu. Pandemi COVID-19 tidak akan merubah jarakmu dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, pandemi COVID-19 yang kita hadapi di bangsa ini, di bangsa-bangsa, tidak akan merubah kasih Kristus yang ada di dalam hidupmu, hidup saya, dan hidup kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap percaya, tetap beriman, tetap berdoa, tetap melakukan apa yang menjadi bagian yang Tuhan perintahkan. Lakukanlah bisnis secara benar, lakukanlah pekerjaan secara benar. Apapun yang engkau lakukan, biarlah engkau lakukan sepenuhnya untuk Tuhan. Apabila engkau sedang belajar sekalipun, lakukanlah itu hanya untuk Tuhan. Amin.
konsep-konsep yang keliru. Kalau kita berpikir melayani hanya di gereja, itu merupakan konsep yang kita harus tinggalkan. Melayani Tuhan bisa dimanapun saudara berada. Di saat saudara bekerja, entah di luar, entah di dalam rumahmu, engkau dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi, saudara dikasih Tuhan, COVID-19 merubah paradigma yang lama menjadi paradigma yang baru. Memuji Tuhan tidak harus di dalam satu ibadah raya. Beribadah kepada Tuhan tidak harus berjumpa secara tatap muka. Beribadah kepada Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan tidak harus ada di dalam gereja. Hal ini akan merubah pandangan saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetap semangat di dalam masa-masa kesusahan, tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga protokol kesehatan sampai suatu waktu obat yang diketemukan ini dapat dibagikan atau dapat dibagikan bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Saat susah, saat senang, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan sampai tekanan, ancaman, sekalipun kematian, iman kita ditinggalkan. Kita harus menaikkan kepercayaan kita lebih dalam lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adik-adik semuanya tetap ada bersama dengan Tuhan. Rajin membaca firman Tuhan, mengerti apa yang Tuhan sampaikan dan lakukan. Amin. Kiranya hari Minggu ini menjadi hari yang sangat diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan yang memimpin umat Tuhan dimanapun mereka ada, di Jakarta, di luar Jakarta, di luar pulau, ataupun di luar negeri. Damai Kristus nantiasa berlimpah-limpah atas mereka. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan memberkati kami. Kekasih-kekasih Kristus, angkat kedua tanganmu. Kiranya berkat Allah Bapa kita di surga tercurah berlimpah-limpah. Perlindungan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup saya dan saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya katakan amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Amin.